Wargi Jabar, salah satu upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan adalah dengan pemasangan marka jalan. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan uji ketebalan marka jalan untuk memastikan hasilnya sesuai standar yang berlaku. Marka jalan ini menggunakan bahan termoplastik Pine Asto M24998 dengan ketebalan 3 mm dan lebar garis 12 cm. Setelah diaplikasikan, dilakukan uji retroreflektif menggunakan alat khusus. Dengan standar minimum, retroreflektivitas 200 milisandela memastikan marka dapat memantulkan cahaya lampu kendaraan dengan optimal. Pekerjaan marka kali ini dilaksanakan di ruas Jalan Palabuhan 2, Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, marka jalan provinsi di Jawa Barat memiliki garis tepi berwarna kuning dan garis tengah berwarna putih. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi kewenangan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan marka yang jelas dan sesuai standar, perjalanan jadi lebih aman, nyaman, dan tertib. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghadirkan jalan yang lebih baik untuk wargi Jabar. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Assalamualaikum, sampurasun, wejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai content creator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya content creator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah. Bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas. Dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah
kenapa? Kenapa? Bapak dari mana? Saya dari NTT, cuma warga bapak saya Warganya mana? di Bandung. Oh, Bandung. Kok nyampe ke sini? Iya, ini cari kerjaan. KTP-nya mana? KTP Bandung. KTP Bandung. Kok nyampe ke sini? Naik apa ke sininya? Enggak, sebenarnya udah 1 minggu di rumah bapak, Pak. Di? Di Pakuan, Pak. Terus? Tapi nggak sempat ketemu. Oh, aduh. Ini sama Agung. Sama Agung. Ya, marah Agung. Berarti ini ya. Sama Agung dikomunikasikan. Tapi dicek enggak. Nggak boleh. Mas, jangan gede. Tapi dites dulu, dites dulu kerjanya baik nggak? Karena kan bekerja Pak. Ya kan kita nggak boleh juga ngelain orang tiba-tiba nanti nggak bagus. Ya. Nanti Mak Agung nanti kasih 500. Mohon Pak. Ini yang Bapak kemarin ketemu saya itu ya. Nah, Bapak itu dari mana? Kok sendalnya pakai, Pak? Bapak itu dari mana? Ketemu kemarin yang Bapak sujud di saya di Bogor. Bapak itu siapa namanya? Pak Nur Bakri. Silakan Pak, duduk Pak. Bapak namanya siapa? Nur Bakri. Nur Bakri. Nur Bakri. Asalnya mana? NTT Flores Maumere. Sekarang sudah jadi warga mana? Sudah jadi warga Bandung dari tahun 1998. Oh, berarti KTP-nya sudah sini? Iya, sudah Bandung. Oh, sudah KTP Bandung. Istrinya orang mana? Garut Pemumpuk. Oh, jadi istrinya orang Garut. Iya. Berarti Bapak sudah jadi warga Jabar. Alhamdulillah. Beristri orang Pamengpeuk Garut. Pemumpuk. Dan sudah alhamdulillah udah mualaf tahun 2010. Oh, 2010 udah mualaf. Dulu dari NTT ke Jabar apa waktu awal tuh ceritanya? Itu ceritanya Pak Gubernur itu mengembangkan bakat Bakat apa? nyanyi. Oh. Iya, dulu saya penyanyi. Oh, Bapak penyanyi dulu. Saya juga tiap hari ngembangin bakat, Pak. Bakatku butuh saya itu, Pak. Karena nyanyi. Iya, saya pernah. Dulu penyanyi di mana? Dulu ya maaf Pak, lagi maaf Pak Gubernur. Dulu kerjanya saya di dunia malam. Dunia malam? Iya. Oh, berarti Bapak dengan kelelawar ya, Pak, bareng ya? Iya. Kelelawar malam ya? Malam, Pak. Sama kalong Malam. malam ya? Oh, Malam. berarti bareng ya, Pak ya? Oh, dunia malam. Penyanyi di mana, Pak? Keren loh, Pak. Di bar. Di bar? Iya, di bar. Oh, di bar. Ya, terus kemudian ikut Minum berarti di situ kan? Iya dulu Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya, Saya juga sampai sekarang masih minum, Pak, minum teh. Terus penyanyi di bar. Pernah nyanyi di bar mana saja? Dulu dangdut di Bar Sahara, Jakia. Kemudian kalau ada hari ulang tahun Bintaro pernah. Oh, di Jakarta. Ya sebagai panggilan. Ya maaf, lagi-lagi maaf Pak. Dulu sempat ikut kontes, jadi pernah juga dijulukin sebagai duplikat Hamdan. Oh, Hamdan ATT. Iya, duplikat. Aduh, repot Bapak. Bapak manusia termiskin di dunia. Iya betul. Bener nggak lagunya itu? Iya. Aduh, atau segala nggak punya itu. Coba Bapak laguin Hamdan ATT itu gimana tuh, Pak? So. Yang mana Pak? Oh, itu yang termiskin di dunia. Miskin dulu. Sok gimana? Ya, nggak apa-apa, Sok. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Terus itu Pak, yang tidak segera tidak punya tuh, terusin lagunya coba. Yang mana? Ya terus lagu Hamdan.
Oh, lagu Hamdan. Enggak, barusan terusin bait berikutnya apa lagu barusan? Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata uang pun aku tiada. Keren, ini penyanyi bener ini. Nah, Dulu pernah di MNC TV, Pak. di MNC apa Bapak? Kang Oni yang bawa. Oni SOS. temennya Sule. Iya. SOS. Iya, saya juga mantan satpam kompleknya. Oh, Jadi- Oni kan sekarang di Kukulu. Iya. Kemarin DPD RI. Oh, Bapak pernah bareng sama Oni? Di? Di TVRI, terus saya diantar ke MNC TV. Oh. Terakhir. Nah, waktu nyanyi di bar itu Bapak lagu apa itu? Dangdut. Dangdut juga. Dangdut, pop, terus kadang-kadang ya 1-2 lah lagu-lagu buat singing hall gitu lah, lagu-lagu Korea. Lagu Korea? Lagu Cina. Oke, coba Bapak lagu Korea. Lagu Cina, lagu yang dulu. Enggak apa-apa. Ai Pe Chiang judulnya. Oke, Ai Pe Chiang. Cici cici emeng wantang, cici lope emeng tampang, nawang ciki hibang, puiri cibang bang, naw Udah. Lagu Korea? uke pici picola, pici cengko pici angsung yeng pogyo. Pusiki pusilo ho hayu somai jaki pang palician. Lagu Korea? Lagu Korea Enggak. Lagu pop? Kalau lagu pop Apa tuh yang favorit Bapak? ya banyak lagu Bluri. Oke. Iya. Apa itu? Bluri mau peso 5 apa peso 7 Bapak? Oke. Bluri Apa tuh? tadi apa yang sama Dewi Yul itu? Jangan apa? Aduh. Jangan ada dusta di antara Iya, kita. betul. Oke, coba. Kalau langgam-langgamnya dulu saya suka palsu-palsuin, Pak. Udah ada apa-apa. Iya. Jadi kalau ini nyanyi Bluri, walaupun mirip dikit gitu. Oke. Iya. Boleh, Pak. Iya. Ketika pertama ku jumpa denganmu, aduh, karena tak pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Oi. Bapak itu cocoknya lagu-lagu siapa yang ayahnya Melly Goeslaw itu? Melki, Melky Goeslaw. Bapak hafal nggak lagu Melky Goeslaw? udah banyak lupa. Lagu penyanyi dulu Bapak yang hafal siapa? Selain Bluri. Ahmad Albar, Sama Anbal boleh deh. paling Zakia. Hah? Zakia. Panggung sandiwara aja Pak? Bisa. Oke. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Banyak yang kocak. Banyak. Banyak. Nah, kisahnya udah habis dari penyanyi bar, Bapak terus kemana? Terus dulu sempat
mau rekaman, dapat produser Bandung, cuman saya sempat lumpuh Pak. Oh. Baru dia Tadinya mau rekaman, kemudian Iya. Bapak mengalami kelumpuhan. kelumpuhan. Setelah lumpuh Bapak? Setelah lumpuh baru saya ke Jakarta lagi, ternyata sudah angus, sudah digait orang. Apanya angus? Ya lagu-lagu yang saya dulu pernah matangin, Mm-mm. udah dimatangin sama Mukhtar Kelana, itu kan letin saya Mukhtar Kelana itu. Mukhtar Kelana. Penghibur Titra Loka, Jaya Ancol, Fluid, Mukhtar Taman Kelana, Mini. terus ada Endang Kelana juga penyanyi dulu. Ada, Yang kemudian jadi penceramah. betul. Iya. Oke. Terus cerita habis itu Bapak kerja apa? Ya dari situ ya saya tambal sulam dengan proyek bangunan. Oh. Iya. Akhirnya Bapak menjadi kerja di proyek bangunan. Bangunan. Ya terakhir kemarin di Bandung itu saya ikut beliau, tokoh juga di sana namanya Bapak Haji Hudaya. Mm-mm. Oh, Pak Beliau Hudaya. Iya. Mm-mm. Sempat kemarin pas selesai, makanya saya ke Bogor itu karena sudah selesai gedung yang Bapak kunjungi. Oh, yang Terakhir saya pernah itu. dulu. Betul. Ada peresmian. Iya ada peresmian Oh, itu. Bapak kerja bangunan di situ? Dari nol itu saya. Oh, sampai selesai? Dari nol sampai selesai jadi gedung, bahkan sekarang sudah jalan kan. Oh. Nah itu Sampai jadi selesai ya? Saya ikut beliau itu ada belasan tahun. Tapi kerja di bangunannya Bapak? Bangunannya Oke. ya dari nol, terus terakhir saya jadi tukang taman Oke. Iya. Kalau ketemu Ibu sebagai istri di kapan? di Jakarta dulu. Di Jakarta. Ibu waktu itu di Jakarta kerja? Ya kerja konveksi. Di kompleks ketemu lah. Ketemu. Jadi sudah nikah berapa tahun? Nikah dari tahun 83 ya Pak. Oh, sudah lama ya? Udah punya anak? 1993, Sudah punya anak? cucu 3. Udah cucu 3. Nah, pertanyaannya adalah, kemarin saya di Bogor nih. Iya. Kok tiba-tiba Bapak datang nemuin saya, habis itu sujud-sujud, saya aneh banget, kenapa? Saya juga rasa mungkin apakah itu secara kebetulan atau memang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala buat saya. Karena memang saat itu saya paginya kan saya datang minta gaji yang 1 bulan kemarin Ke siapa? ke bapak yang mempekerjakan saya di sana, Yang di Bandung? di kantor bupati itu. Oh, Iya. Bapak kerja di situ? Di situ jadi tukang gunting rumput, bantu-bantu. Udah Tapi 1 bulan? ada 4 bulan, cuman belum tercatat di dalam. Mm-mm. Iya, dia masih gaji saya tapi dengan saku pribadi. Oh, itu waktu itu dikerjakan oleh siapa? Pak Sutarno, Bapak Sutarno. Siapa Pak Sutarno? Beliau itu dulu mantan, kalau nggak salah wakil sekda dulu di waktu saya dulu kerja di proyek itu. Oh, nggak ada wakilnya sekda. Ya mungkin pegawai staf Iya, sekretariat stafnya daerah. sekda, iya. Oh, Bapak disuruh kerja di situ, jadi tukang gunting-gunting rumput. Iya. Terus? Saya yang minta Pak. Saya minta dengan kesedihan, dengan kesulitan. Saya datang bersama istri anak kan. Jadi setelah berhenti di Geger Kalong Hilir itu, saya posisi nganggur 4 bulan Pak. Iya. Jadi udah kesana kemari lamar-lamar tapi nggak dapat. Akhirnya anak saya yang di Bogor itu dia gegas bilang kalau bisa ya adik saya pindahin dulu sekolah ke sini. Akhirnya secara terpaksa dia kan sekolah di Geger Kalong Cijerokaso ya, SD di Cijerokaso. Walaupun sangat berat dilepas sama guru-gurunya, tapi karena keadaan terpaksa Pak Gubernur, jadi saya minta pindah ke Bogor. Ikut sama kakaknya? Ikut sama kakaknya anak saya, yang anak pertama. Sekarang sudah sekolah masih? Masih sekolah, tapi ini pingin nangis-nangis lagi. Iya doh, bersyukur katanya udah ketemu Bapak, katanya mudah-mudahan pingin pindah lagi. Dia kan lahirnya di Bandung sini. Udah kalau sudah sama kakaknya betah ya sekolah aja di sana. Baru masuk kemarin kan pas naik kelas 5. Iya, daripada bolak-balik. Iya. Terus aja sekolah di Iya, saya situ. bilang ya lulusin aja dulu. Oh iya, sampai Lulusin tamat aja SD. dulu. Jangan terlalu manja. Anaknya alhamdulillah Pak. Iya, artinya harus Rankingnya- bisa kerja keras. Rankingnya bagus. Iya. Iya. Nah, kemarin Bapak nemuin saya terus nangis terus sujud mau apa? Minta kerja Pak. Oh, minta kerja. Minta kerja, saya walaupun gaji ibarat kerja kasar apapun Pak, saya yang penting asal bisa nafkah istri anak cucu. Kerja bangunan mau. Kalau untuk bangunan mata udah kurang awas, untuk senter benang itu sudah kurang awas. Nah kalau untuk kebun, ya tani-tani kebun gitu bisa. Tani kebun gimana, Mak? Iya misalnya nanam-nanam apa gitu kan gitu, seperti itu. Ya. Babat rumput bisa. Babat rumput ya itu memang kerjaan terakhir saya di setik Kerawang. apa namanya
stick-stick bunga boleh, Iya, bisa. Nyapu bisa. Waduh, Bapak boleh tes lah. Oh, oke, nyapu siap, ya. Siap dites. Oke. Semua pokoknya kerja insya Allah. Saya senangnya rapi Pak. Oke, senangnya rapi. Senang rapi, senang Oke. sekali. Bapak kerja nyapu bisa ya. Iya, nyapu Nanti bisa. Bapak bisa menjadi tenaga bantu-bantu kebersihan di jalan provinsi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, karena kita memang lagi perlu banyak untuk tenaga kebersihan Iya. di jalan-jalan provinsi. Kita mau rekrut agak Siap. banyak. Ya. Siap. Nanti untuk tahap pertama hitung-hitung latihan, Siap. Bapak saya minta kerja dulu di sekitar Gedung Sate. Siap, daerah siap. Jalannya. Siap. Ya biar Bapak istrinya bisa pulang lagi ke Gerkalong. Siap. Di Gerkalong kontrak. Kalau tinggalnya sih di Antapani tadinya. Kalau di Geger Kalong tadinya ngikut proyek Bapak Haji. Namun udah selesai, dari saya harus keluar dari situ. Oh, jadi kontrak. Sekarang kontrak di mana? Kontrak di apa ini, Ciomas ya. Ciomas ya, kemarin itu ketemu Bapak itu saya posisi ngontrak. Kontrak di Ciomas Bogor. Ciomas, iya. Nah, sekarang berarti harus pindah kontrakan dong. Iya, mau tidak mau. Oh, pindah kontrakan ke Bandung. Balik lagi. Nyari kontrakan lagi di Bandung. Siap. Iya. Ibu sini, Bu. Ini Bapak. Gitu. Saya juga bisa masang keramik, bisa masang papling. Bisa ya? Itu masih bisa. Kalau kerja naik-naik. Enggak, gini aja ikut sama proyek pemasangan papling di sini juga boleh diikutkan dulu. Iya. Ini kita ada proyek nih. Gimana? Pemasangan papling di Gedung Sate. Ya kan Bapak ikut aja dulu ke dia di Siap, situ. siap. Ya. Siap. Tapi nanti yang untuk kontrak rumahnya nanti saya bantu dulu untuk kontrak rumah. Yang penting Bapak, Bu, ini nanti kan ada proyek pemasangan papling. Nanti suruh ikut aja sama yang kontraktor yang kontrak. Ya. Suruh ikut pasang papling. Ya kan? Atau mau kan nanti mau dititipin di di Bina Marga, ya kan, untuk jalan kan dari Geger Kalong sampai sana Lembang, kan kita perlu tenaga kebersihan. Siap. Kebersihan boleh, Ibu terserah lah. Mau dulu kebersihan di sekitar sini atau pasang papling. Siap. Gitu ya. Ya Pak ya? Iya, siap. Oke, udah. Itu Ibu enggak? Udah aman. Udah, Bu, enggak. Jalan. Nanti untuk Pakai ini menuntut, Pak. bayar kontrakannya dulu. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bayar kontrakan biar Bapak dapat kontrakan dan bisa makan sampai gajian nanti bulan Desember. Ya. Terima kasih, Pak. Itu Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, ayo sok, mangga. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih ya. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.